Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, marilah kita semuanya bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat lahir dan batin kita merupakan modal utama bagi kita untuk hidup di alam dunia ini. Semoga hidup kita serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dunia kita mendapatkan kesuksesan dan keberkahan, di akhirat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diperkenankan memasuki surga tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu hidayah, pintu-pintu hikmah pada kesempatan kali ini. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambah pula ketawaduan kita, bertambah pula ketadarruan kita, bertambah pula rasa kita ingin terus menjauh dari dosa dan membenci dosa, sebagaimana kita tidak menyukai diri kita dimasukkan ke dalam api neraka. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian yang kemarin saya sudah sampaikan, yaitu tentang iman dan ilmu. Mayoritas orang hanya sekedar memperhatikan ilmu, standarnya adalah ijazah, rapot dan lain sebagainya. Kemudian dia lupa dengan imannya. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki kebiasaan, yaitu diantaranya ijlis bina nu'min sa'atan, duduk bersama kami untuk beriman walaupun sesaat. Beriman di sini maksudnya bukan berarti para sahabat tidak punya iman, ya, akan tetapi mencas keimanan dengan apa? Dengan mujalasah, menghadiri majlis-majlis iman, mengagungkan asma Allah, mengkaji dan membedah isi kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan ilmu itu kita mendapatkan tambahan iman. Ijlis bina nu'min sa'atan, mari duduk bersama kami meningkatkan keimanan walaupun waktunya hanya 1 jam. Kemarin saya sudah menjelaskan iman itu bagaikan wadah yang kita siapkan ketika hujan, ya, mau gelas kah, mau gayung kah, mau ember kah, mau jolang kah, mau baskom kah, mau empang kah, ya, mau situ kah, atau bahkan mau lautan. Jadi ketika keimanan sudah disiapkan sebaik mungkin,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak hal kepada kita semuanya, dan kita sudah sangat siap menerima itu. Kadang kita mengkaji satu ilmu susahnya minta ampun, ya. Ingat bahwa ilmu itu semuanya dari Allah. Qul innamal ilmu indallah. Semua ilmu itu dari Allah, semua itu ada pada Allah, maka kita harus memintanya. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi ketika kita enggak faham sesuatu, jangan mundur, jangan bilang begini, aduh saya memang dari zaman dulu juga bodoh. Siapa bilang? Aduh saya dari zaman dulu juga nggak bisa. Siapa bilang? Emang saya mah orangnya ya gimana ya, susah saya mah orangnya. Lah, Anda seperti nggak punya Allah, ya. Ilmu ini milik umat Islam, maka jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak bersemangat mencari ilmu. Jangan sampai umat Islam lari dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena jika kita orang-orang mengatakan beriman kepada Allah tapi tidak berilmu, maka keimanannya tidak akan pernah sempurna. Karena iman dan ilmu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang beriman maka dia akan semangat mencari ilmu. Orang berilmu, karena ilmunya itulah dia akan semakin terus bertambah keimanannya. Maka di sini saya ingin mengajak, Ustaz ingin mengajak, jangan lelah mencari ilmu. Dan sebelum mencari ilmu, hal yang harus kita siapkan adalah keimanan kita terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalimah-kalimah thayyibah itu naik. Nah, yang kedua hari ini Ustaz ingin sampaikan adalah ketika kita mencari ilmu, selain kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, milikilah amalan-amalan unggulan yang dengan amalan khidmah unggulan itu semoga menjadi asbab Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan segala hal. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Kalimah-kalimah thayyibah itu akan diangkat kepada Allah, dan amal soleh yang akan yarfa'. Wal amalu salihu yarfa'u. Dan amal-amal soleh itulah yang mengangkatnya, mengangkat doa-doa itu, sehingga doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaitannya dengan thalibul ilmi? Selain tadi meningkatkan spiritual hablun minallah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu diantara tanda-tanda keimanan. Wal amalu salihu yarfa'uh. Amal-amal saleh akan mengangkat dia. Amal saleh ketika belajar, mendengarkan ketika guru menjelaskan, tidak ngobrol ketika guru menjelaskan, takzim kepada guru, cinta kepada ilmu, bertanya ketika tidak tahu, ya, tidak sotoy, mendiskusikan dengan teman-temannya agar jika ada teman-temannya yang tidak mengerti bisa mengerti. Nah, itu ahlul ilmi, ya. Jadi banyak yang harus dilakukan ketika mencari ilmu. Jadi bukan hanya fokus pada ilmunya saya, tapi hormati gurunya, hormati kitabnya, hormati teman-teman yang sama-sama sedang berjuang memahami ilmu tersebut, ya. Sehingga ilmu itu di hadapan kita hal yang terhormat. Namanya yang hal yang terhormat, ia harus diposisikan sebagaimana layaknya, ya. Kemudian bersabarlah ketika mencari ilmu.
Ya, selain tadi menghormati gurunya, menghormati kitabnya, menyayangi teman-teman, silih asa, silih asi, silih asu, harus sabar. Kang, itu ada orang gila, nggak ngapa-ngapain langsung pinter. Ya, bisa jadi Allah berikan hal seperti itu. Tapi kan masalahnya hal-hal yang seperti itu sedikit yang mendapatkan, iya kan? Orang menyebutnya ilmu laduni, orang menyebutnya ilmu mukasyafah, orang menyebutnya ilmu muwaihibah, orang menyebutnya ilmu hikmah. Saya mau nggak usah belajar, nanti juga langsung pinter sendiri. Ada, ya bisa jadi. Tapi kan kita juga harus paham sunnatullah, ya kan? Yang belajar maka dia akan memiliki ilmu. Ya, al-ilmu bit-ta'allum, karena ilmu itu dengan belajar. Wal fiqhu bit-tafaqquh, adapun fikih, pemahaman yang mendalam itu harus dengan pemahaman secara mendalam. Ya. Jadi kalau mau punya ilmu harus berguru. Para nabi dan para rasul berguru kepada siapa? Kepada malaikat. Ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir, tapi karena tidak sabar maka Nabi Khidir mengatakan hadza firaqu baini wa bainak. Inilah cara terakhir antara aku dengan engkau. Karena engkau tidak sabar terus, dah nggak usah ikutin saya. Gitu. Maka belajar juga harus sabar. Perasaan saya belajar 3 tahun di pesantren nggak ada apa-apanya, ini pesantren ini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan ilmu-ilmu itu hari ini, tapi besok dengan kesabaran kita akhirnya nyampe pula. Ada orang selama di pesantrennya biasa-biasa saja, setelah bertahun-tahun keluar dari pesantren jadi ulama besar. Banyak orang-orang yang di pesantrennya pinternya luar biasa, tapi bisa jadi pinternya itu hanya sebatas di atas kertas. Ketika ujian, niron, nyontek, sama teman tidak akur, ya, sama guru tidak ta'zim, sama kitab tidak ta'zim, akhirnya apa? Bisa jadi dia pintar tapi dia tidak mencintai ilmu tersebut, maka ilmunya akan bagaikan air di atas daun talas. Maka di sini kita harus mawas pada diri kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu darajat, dengan derajat-derajat. Di mana derajatnya? Wallahu a'lam. Berapa derajatnya, seperti apa derajatnya, yang penting Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang kita lakukan itu khabirun, maha tahu, maha jeli, maha teliti. Oleh karena itu berpikir kebaikan itu jangan sampai hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan itu maksudnya gimana? Dihitung. Oke, saya mau belajar, yang penting saya dikasih iPhone. Oke, saya ingin belajar, yang penting saya dikasih motor. Oke, saya pengen belajar, tapi saya wajib dibelikan bla 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 bla. Ya, banyak. Artinya dia melakukan kebaikan itu bukan karena Allah, dan Allah tahu itu. Ya, kita sangat kagum dengan seorang pemulung dan gelandangan di Bandung. Dicari ini siapa nih pemulung ini. Kenapa? Karena yang menjadi viral sambil mulung, ya, dia menyempatkan diri untuk tilawah Al-Quran sampai bawa Al-Quran. Ada yang moto, dia nggak tahu, dipoto orang. Oh, ternyata orang Garut ini jadi gelandangan di Bandung. Viral lah ke semua orang. Kemudian Syekh Ali Jabir mengetahui ini, tentang ini. Akhirnya apa? Pemulung dan gelandangan yang tadi keliling di kota Bandung dan menyempatkan baca Quran itu, dia diangkat sebagai anak angkatnya Syekh Ali Jabir. Jadi di akhir hayatnya Syekh Ali Jabir mengangkat anak
yang cinta tentang Al-Quran. Ya, ini kan amalan yang luar biasa. Maksud saya, itu lihat pemulung, itu lihat orang yang nggak punya apa-apa, tapi karena dia cinta dengan Al-Quran, karena keimanannya, ya, dia ingin terus meningkatkan keilmuannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dengan cara yang mungkin tidak ada orang yang memahaminya. Ya, jadi antara iman dan ilmu ini akan menjadi dahsyat. Hari ini orang hanya fokus pada ilmunya saja, ilmunya ditambahin banyak, tapi imannya kosong. Akhirnya apa? Ilmunya tidak membawa kemanfaatan, ilmunya tidak membawa keberkahan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu itu yang bermanfaat, ilmu itu yang barokah, agar ketika tambah ilmu tambah iman, tambah iman tambah semangat mencari ilmu, ya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan pribadi. 1000 tahun kalian mondok di pesantren, tapi kalian nggak pernah baca buku, nggak pernah ikut kajian dengan para ustaz, dengan para masyayikh segala macam, yang akan berubah. 1000 tahun kalian di pesantren tidak pernah baca buku, tidak pernah bertanya dengan guru, tidak pernah mencatat, ya gimana mau jadi ulama? Ya, betul nggak? Nggak pernah menganalisa buku, nggak pernah mereview buku-buku para ulama, ya gimana mau menjadi seorang ulama besar? Nggak mungkin. Ustaz, kenapa sih harus jadi ulama? Jadilah ulama agar dirimu selamat, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Agar keluargamu selamat, karena keluargamu dibimbing oleh engkau mana yang hak, mana yang batil. Kalau tidak jadi ulama, berarti jadinya juhala. Juhala itu artinya orang-orang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena dia tidak punya ilmu. Kenapa ulama disebut ulama? Karena beliau punya ilmu. Ya, sekarang sudah sangat banyak cara melestarikan ilmu, dengan mencatat, dengan menulis di buku, dengan recording, ya, syuting seperti ini. Ilmunya jadi bermanfaat. Maka jangan pernah ragu untuk berbekal dengan ilmu, karena bedanya kalian berbekal dengan ilmu dan berbekal harta. Kalau kalian punya ilmu yang banyak, maka ilmu itu yang akan menjaga kalian. Tapi jika harta yang banyak tidak punya ilmu, maka kalian yang akan menjaga harta. Betul nggak? Kalau kita punya ilmu banyak, maka ilmu itu yang akan menjaga diri kita. Tapi kalau kita punya harta yang banyak, nggak punya ilmu yang banyak, nggak punya iman, maka kita yang akan menjaga harta, diperbudak oleh harta. Ya, tidur nggak bisa nyenyak. Kenapa? Karena mobil barunya takut dicuri orang. Semalaman akhirnya dia tidur di garasi mobil. Tuh, buat apa itu kamar yang bagus-bagus itu? Dia akhirnya diperbudak oleh dunia. Maka disinilah saya ingin menekankan betapa pentingnya mengokohkan keimanan, agar ilmu yang Allah berikan yang sangat banyak itu betul-betul bisa kita wadahin, ya, tidak lepas begitu saja. Kita wadahin semua ilmu-ilmu Allah, sehingga itu menjadi panduan bagi kita dalam beramal keseharian, ya. Karena ilmu itu bukan hanya untuk dibicarakan, apalagi dipertentangkan, apalagi dicari kelemahan-kelemahannya. Bukan. Ilmu dalam Islam agar kita semakin kenal dengan Allah, sehingga bertambah ilmu, bertambah kenalnya, bertambah ilmunya, bertambah ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bertambah ilmu semakin sombong dan semakin tidak mau dinasihati. Ingat, Azazil, jin yang konon kabarnya paling taat, yang konon kabarnya paling cerdas, tapi ternyata kecerdasannya itu tidak menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan membangkang, aba
wastakbara. Dia menolak, wastakbara, dan juga sombong dirinya, ya, menyombongkan dirinya. Maka dengan ilmu menjadi sombong, persis iblis. Maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul dengan doa yang sebenar-benarnya, agar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu, semakin bertambah pula kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah iman, maka Allah pun akan membukakan pintu-pintu ilmu yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah berikan itu semuanya kepada kita. Itulah hikmah, ya, itulah mukasyafah, itulah muwaihibah, itulah yang disebutkan firasah, ya. Banyak kata-kata yang digunakan walaupun intinya sama, ya. Itu karena keimanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, dan kita mampu merawatnya dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang beriman sebenar-benarnya iman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang cinta dengan ilmu-ilmu yang benar, ilmu-ilmu yang akan menghantarkan kami semuanya kepadamu ya Allah. Ilmu yang ketika kami pelajari menjadikan keimanan kami semakin terjaga, tumbuh dan subur, sehingga kami mampu mencontoh Nabi kami semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merealisasikan akhlak yang mulia. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.